Dan konon katanya teman-teman, saking sangat pulasnya, Nina ini tidak pernah terbangun kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu bahagia ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, kita bersama-sama akan membahas tentang lagu teman-teman. Apa sebenarnya yang akan kita bahas kali ini? Jadi lagu ini sebenarnya itu pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh kita semua. Lagu ini biasanya dinyanyikan sebelum tidur, biasanya oleh ibu-ibu yang menyanyikan anaknya sebelum tidur. Tetapi katanya teman-teman, dibalik suksesnya lagu ini dalam menidurkan anak-anak di Indonesia, terdapat misteri-misteri yang istilahnya dapat dikatakan mistis teman-teman. Biasanya kan orang seperti itu, bahwa ada lagu juga dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Tetapi sebenarnya apakah memang benar lagu tersebut mengandung hal-hal yang mistis? Terus sebenarnya siapa pencipta lagu tersebut? Kapan lagu tersebut dilahirkan sehingga banyak menghasilkan ataupun mencetak generasi anak-anak yang dapat tidur dengan lagu tersebut? Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan membahas lagu Nina Bobo dalam edisi kali ini. Oke, seperti yang kita tahu ya, jadi lagu Nina Bobo ini sangat dikenal oleh anak seluruh Nusantara teman-teman. Bahkan pada waktu itu saya juga pernah dinyanyikan Nina Bobo oleh ibu saya. Nah, dibalik suksesnya lagu Nina Bobo dalam menidurkan anak-anak di seluruh Indonesia teman-teman, ada dua hal mistis yang terkandung di dalamnya. Yaitu ada cerita-cerita istilahnya yang mengandung misteri dalam lagu Nina Bobo. Yang pertama adalah versinya Helenina dan yang kedua adalah versinya Nina Mik. Sebelum kita menuju ke misteri kedua misteri tersebut teman-teman, kita akan membahas dulu tentang siapakah sebenarnya penulis lagu Nina Bobo. Terus lagu ini itu pertama kali diperkenalkan itu tahun berapa, oke? Langsung ke materinya. Jadi yang pertama teman-teman, jadi siapakah penulis lagu Nina Bobo sebenarnya? Nah, untuk penulisnya sendiri teman-teman itu tidak diketahui secara pasti. Namun ada seseorang yang bernama Agi Vorderman, ini anggota Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Ini tulisannya bahasa Belanda, mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Jadi menduga bahwa lagu Nina Bobo ini ditiru dari lagu gereja Portugis. Nah, sebenarnya lagu ini itu berbahasa Latin. Nah, di Batavia sendiri teman-teman ada salah satu komunitas Portugis. Jadi itu komunitas ada sejak abad 16 sampai 17. Jadi tidak memungkiri juga bahwa lagu ini memang ditiru lagi dari gereja-gereja Portugis. Terus jika tidak diketahui penulisnya, kira-kira setua apa lagu Nina Bobo ini teman-teman? Jadi pada waktu itu Charles Wesley, ini pianis Paris yang setahun usai mengunjungi Jawa pada tahun 1864, ini meluncurkan namanya Berceuse Javanis pour piano teman-teman. Jadi ini isinya itu komposisi adaptasi piano dari Nina Bobo. Nah, dari situlah adanya dokumentasi awal dari lagu Nina Bobo teman-teman. Pasti dari kalian bertanya-tanya, lalu siapakah Nina yang dituliskan dalam lirik lagu tersebut? Apakah dia seorang anak dari keturunan Belanda atau anak keturunan Portugis? Nah, peneliti sejarah relasi Portugis Indonesia, jadi namanya Paramita Abdurrahman. Jadi beliau ini berpendapat bahwa Nina ini berasal dari kata Portugis menina. Jadi itu artinya gadis kecil teman-teman. Nah, sebetulnya Nina dalam lagunya Nina Bobo ini sepadan dengan kalau misalkan kita sebutan di Jawa itu ada nduk, mbak, seperti itulah ya. Jadi bukan merujuk pada nama orang teman-teman. Itu menurut peneliti sejarah relasi Portugis Indonesia. Itu adalah sekilas tentang perjalanan lagu Nina Bobo. Sekarang kita masuk dalam misterinya teman-teman. Yang pertama adalah versi dari Helenina. Nah, saya ceritakan ya. Jadi dahulu kala ini hiduplah seorang anak kecil bernama Helenina.
dia ini biasa dipanggil Nina. Nah, konon kabarnya teman-teman, Nina ini adalah sapaan sayang seorang anak blasteran Belanda Indonesia. Jadi Nina ini lahir pada tahun 1871. Dia ini hidup dalam suasana keluarga yang harmonis, yang bahagia. Bapaknya ini adalah seorang Belanda yang bernama Van Rotnik, dan ibunya ini adalah seorang keturunan Jawa yang bernama Bu Mustika. Nah, ayah Helenia ini adalah seorang komposer musik teman-teman. Dan sementara ibunya ini seorang penari Jawa. Jadi meskipun pada waktu itu Helenina ini hidupnya bahagia, hidupnya ini sangat ceria, tetapi itu tidak sepenuhnya teman-teman. Helenina ini memiliki masalah berupa penyakit susah tidur pada malam hari. Nah, ini menjadi suatu problem pada waktu itu bagi keluarga kecil dari Bapak Van Rotnik. Akhirnya untuk menidurkan Nina atau Helenina ini ya, ibunya ini sering menyanyikan beragam lagu untuk mengantar tidur malamnya Helenina. Awalnya cara ini tuh ditempuh dan sangat ampuh teman-teman. Lama kelamaan Helenina ini semakin kecanduan dengan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh ibunya. Pada waktu itu lagunya ini masih random. Dan bukan hanya ampuh untuk menidurkan Helenina, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh ibunya ini bahkan sudah menjadi ketergantungan dan diharuskan bernyanyi setiap malam. Akhirnya atas saran dari suaminya yaitu Bapak Van Rotnik, Bu Mustika ini kemudian membuat sebuah lirik pengantar tidur khusus untuk Helenina. Nah, lagu inilah yang sama persis kemudian kita kenal dengan lagu Nina Bobo. Karena Helenina ini nama panggilannya adalah Nina. Lagu dari hasil ciptaannya Bu Mustika ini kemudian dinyanyikanlah setiap malam untuk menemani Helenina agar tertidur dengan lelap teman-teman. Nah, tidak lama penyakit susah tidurnya dari Helenina ini tiba-tiba kumat teman-teman. Jadi pada waktu itu Helenina walaupun dinyanyikan lagu Nina Bobo ini belum bisa tidur. Nah, ini kemudian muncullah kejadian tragis yang menimpa keluarga itu pada tahun 1875. Helenina ini tiba-tiba sakit keras, tubuhnya ini yang masih mungil itu rapuh, kejang-kejang, mengalami demam. Nah, pada waktu itu segala cara ini sudah ditempuh teman-teman. Baik itu pengobatan dengan tradisional, ke dokter ini sudah ditempuh oleh kedua orang tua dari Nina. Namun hasilnya nihil. Nina masih dalam keadaan sakit pada waktu itu. Nah, setelah penyakitnya ini berlangsung selama 3 tahun teman-teman, selama itulah bahwa ibunya ini tetap menyanyikan lagu Nina Bobo ketika malam hari agar Nina bisa tidur dan sedikit dapat menahan rasa sakitnya. Hingga pada tahun 1878 teman-teman, tidak ada lagi suara tangis di malam hari. Nah, setelah itu Helenina ini yang berusia 6 tahun meninggal dunia karena sakit yang dideritanya selama 3 tahun. Nah, sepekan setelah Helenina ini meninggal teman-teman, Van Rotnik, ayahnya Helenina ini mulai merasakan keanehan. Jadi ia kerap mendengar istrinya Bu Mustika ini ya bernyanyi Nina Bobo di kamar mandi. Nah, ini dilakukan oleh Bu Mustika itu setiap malam, baik di kamar mandi maupun di kamar dari Helenina. Akhirnya Pak Van Rotnik ini curiga, ini kenapa ini Bu Mustika kok nyanyi lagu Nina Bobo tiap malam padahal Helenina sudah tiada. Akhirnya Pak Van Rotnik ini karena sudah penasaran menanyailah ke istrinya, "Bu, kenapa Anda selalu menyanyikan lagu Nina Bobo?" Nah, akhirnya dijawablah pada waktu itu oleh Bu Mustika teman-teman. Jadi Bu Mustika ini menjelaskan bagaimana bahwa ia sering mendengar suara tangisan Helenina teman-teman. Padahal pada waktu itu kan Helenina sudah tiada. Jadi permintaan Helenina ini meminta ibunya untuk menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam seperti sedia kala lah, seperti pada waktu Helenina ini masih hidup. Nah, karena saking cintanya anaknya ini pada ibunya ini pada Helenina, akhirnya Bu Mustika pun tak tega. Jadi dia mengalah, akhirnya dia selalu menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Nah, sepeninggalnya dari Helenina, terus dengan kejanggalan-kejanggalan dari istrinya Pak Van Rotnik yang menyanyikan setiap malam lagu Nina Bobo, pada waktu itu keluarga ini kan tidak seharmonis, tidak seceria dulu lagi teman-teman. Hingga akhirnya pada tahun 1929 Bu Mustika ini meninggal karena jatuh sakit.
Nah, pasca meninggalnya Bu Mustika teman-teman, keanehan juga dialami oleh Pak Van Rotnik. Jadi Pak Van Rotnik ini mengalami apa yang telah dialami oleh istrinya itu. Nah, ia ini sering mendengar tangisan Helenina dan rengkekannya untuk dinyanyikan lagu Nina Bobo teman-teman. Pak Van Rotnik yang tak kuasa juga pada waktu itu, menahan juga tak tega ya, akhirnya melakukan apa yang telah dilakukan istrinya semasa hidupnya, yaitu menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Hingga pada waktu itu sampai ajal menjemput Pak Van Rotnik ini, tetap dia melakukan atau menyanyikan lagu Nina Bobo setiap malam. Jadi itu yang pertama versinya dari Helenina. Oke, jadi kita akan menceritakan yang versi kedua dari lagu Nina Bobo. Ini adalah versinya Nina Mik. Tulisannya MIJK ya, bacanya ya Mik gitulah ya. Langsung saja ke ceritanya teman-teman. Dahulu kala hiduplah sebuah keluarga musisi dari Belanda yang sedang mengembangkan karirnya di Indonesia. Nah, di keluarga itu hiduplah seorang anak perempuan yang sangat riang, gembira, ceria, dan merasa senang sekali ya anak itu. Anak ini bernama Nina Mik. Nah, semua ini berjalan sangat indah, keluarganya berjalan dengan sangat harmonis, hingga suatu malam teman-teman, hujan deras disertai petir gemuruh melanda rumahnya. Ya nggak rumahnya, sekitar komplek rumahnya ini ya. Nah, saat itulah tiba-tiba kejadian ini berlangsung teman-teman. Tiba-tiba Nina Mik ini berubah menjadi seolah-olah bukan dirinya. Dia ini seolah-olah menjadi seperti sebuah orang yang sedang kerasukan. Dia menjerit-jerit, melipat badannya seolah-olah ini badannya menjadi lentur. Nah, kejadian ini malah terjadi setiap malam teman-teman. Akhirnya ayah dan ibunya ini sangat kebingungan pada waktu itu. Kejadiannya setiap malam, Nina seperti menjerit-jerit, kerasukan. Dengan berat hati teman-teman, ayah dan ibunya ini memutuskan untuk mengurung Nina dan mengikatnya. Hal ini bertujuan ya sudah pasti, yaitu untuk menghindari Nina melukai dirinya sendiri. Karena dia sudah banyak ini badannya ini ya dilukai oleh dirinya sendiri. Sampai kurus, kering, dan pucat pada waktu itu. Nah, konon ini ya teman-teman, melihat anaknya ini menjadi seperti itu ya, ayahnya Nina ini memutuskan untuk kembali ke negeri Belanda dan meninggalkan Nina dan istrinya ini di Indonesia. Lambat laun akhirnya pelayan-pelayan di rumah Nina pun meninggalkan rumah tersebut. Dan hingga akhirnya tersisa hanya Nina dan ibunya yang sangat setia, paling sabar menemani dan merawat Nina pada waktu itu, sambil berharap dan berdoa bahwa Nina ini akan kembali sembuh dari penyakit yang sangat aneh itu teman-teman. Kejadian Nina ini seperti orang kerasukan terjadi setiap malam teman-teman. Nah, suatu malam Nina ini tidak mengamuk seperti biasanya. Ada apa sebenarnya? Akhirnya dengan rasa penasaran, ibunya ini langsung menuju ke kamar penyekapannya Nina ini teman-teman. Dan pada waktu itu dilihatlah dan betapa kagetnya teman-teman, bahwa ibunya ini melihat seperti sesosok Nina yang seperti sedia dulu kala. Nina yang periang, ceria, tidak Nina yang seperti orang kerasukan teman-teman. Ya memang pada waktu itu kondisi fisiknya memang sudah kurus, kering, kusut seperti itu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Nina ini tiba-tiba meminta ibunya untuk menyanyikan lagu pengantar tidur. Nah, kepada ibunya, Nina ini mengaku sangat lelah dan ingin beristirahat. Jadi ibunya pada waktu itu lantas menyanyikan lagu Nina Bobo yang biasa kita kenal itu ya. Nina Bobo. Ya kalau saya nyanyikan malah tidak tidur ya. Nah, akhirnya pada waktu itu Nina pun tertidur dengan pulas. Dan konon katanya teman-teman, saking sangat pulasnya, Nina ini tidak pernah terbangun kembali. Dan itulah sedikit cerita yang versi kedua tentang lagu Misteri Nina Bobo, bahwa Nina Mik dinyanyikan lagu Nina Bobo sudah tidak terbangun kembali karena saking lelapnya. Jadi cerita tentang lagu Nina Bobo seperti itu teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian ataupun misalkan kesalahan dalam menyampaikan informasi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.